orang berbuat baik, dia sholat, dia berpuasa, dia sholat malam, dia menunaikan zakat, bahkan dia berhaji dan berumrah, tapi kalau dia masih menyakiti tetangganya dengan lisan ataupun perbuatannya, dia bisa celaka. Dan ada juga orang yang dia beriman kepada Allah, kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian dia berpuasa, dia melaksanakan sholat malam, tapi dia pernah mengurung hewan dan tidak memberikan makan hewan tersebut, dan dikisahkan bahwasanya itu adalah kucing, sehingga kucing tersebut memakan serangga yang lewat di bawahnya. Maka dia adalah salah satu ciri penghuni neraka. Karena apa? Karena perbuatan kezalimannya yang dia lakukan tersebut. Makanya untuk menjaga lisan dan menjaga perbuatan kita daripada hal-hal yang tercela tadi, takutnya kalau kita tidak menjaga dua hal tersebut, juga termasuk daripada yang memberi makan ini tadi. Kalau ada orang yang butuh bantuan kita, kemudian hanya kita yang bisa membantu karena kita adalah tetangga beliau, maka kita juga sama harus membantu beliau. Termasuk daripada yang berbuat baik dalam agama Islam, ya, it'amut ta'am wa ifsya'us salam, yaitu berbuat baik dengan memberikan bantuan dalam bentuk makanan dan juga dalam bentuk doa. Makanya jangan sampai diri kita ini bermudah-mudahan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mulia yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ini. Selanjutnya, babu minal imani ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebenarnya ini hadis-hadis yang sangat populer, tapi tidak mengapa kita murojaah. Bagi yang belum pernah mendengar biar menjadi pernah, dan yang sudah pernah mendengar bisa murojaah. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husainil Muallim qala haddatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sudah hafal ya hadisnya? Oh, belum hafal? Boleh diikuti setelah kami. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sudah hafal insyaallah? Sekali lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sudah hafal insyaallah? Innallaha yuhibbul witra. Innallaha witran yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai hal-hal yang ganjil. Kita ganjilkan jadi 3 kali. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tayyib. Ini adalah hadis yang ketiga. La yu'minu ahadukum, Nabi bersabda, tidak berimanlah kamu sekalian hatta sampai yuhibba li akhihi, kalian semua mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini maksudnya adalah orang itu tidak menjadi orang yang beriman kalau dia itu belum mencintai saudaranya. Saudaranya di sini adalah orang-orang yang beriman juga. Maksudnya orang-orang muslim, orang-orang kaum muslimin wal muslimat. Mereka itu tidak dikatakan beriman kalau tidak cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Maknanya kalau dia nggak pengen terluka, kalau dia nggak pengen tersakiti, kalau dia nggak pengen terzalimi, maka jangan kita melukai, jangan kita menzalimi saudara kita. Kalau ada saudara kita yang terluka, terzalimi, tersakiti, maka hendaknya bagaimana sikap kita? Ya, menjaga saudara kita. Ya, menjaga saudara kita, jangan sampai saudara kita ini terluka, jangan sampai saudara kita ini terzalimi. Kita harus menjaga diri kita, menjaga lisan kita tadi, menjaga perbuatan kita, biar tidak menzalimi, tidak melukai saudara kita. Karena bisa jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, asatid rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita kadang berbuat baik, kalau kita anggap perbuatan baik kita itu tidak berdampak pada siapapun, bisa jadi teman-teman sekalian, kalau dilihat dari sudut pandang orang lain, itu bisa melukai orang lain. Kadang semua perbuatan yang kita anggap baik itu belum tentu baik dianggap orang lain. Tapi jamaah rahiman wa rahimakumullah jami'an, alangkah baiknya kalau kita ingin terjaga dan kalau kita ingin terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang melukai tadi, bersifat melukai, bersifat menzalimi, maka kita harus menjaga. Kan kita tahu nih, ya, kita tahu bahwasanya kita hidup bersosial dan kita hidup bertetangga, kita hidup bermasyarakat, maka kita harus lihat dampak negatif ataupun dampak buruk kalau kita melakukan sesuatu. Misal teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berbuat suatu kebaikan, ya tetap jangan sampai dilupakan tetangga kita, saudara kita, orang terdekat kita. Kita memang berbagi-bagi, alhamdulillah nih, kita suka berbagi, kita suka ngasih-ngasih ke orang.
Tapi kalau tetangganya di samping rumahnya, depan rumahnya belum dikasih, yang dikasih itu yang di pinggir jalan itu loh. Di pinggir jalan dia bagi-bagi makan. Ayo Ibu, Jumat berkah Ibu. Padahal tetangga-tetangganya belum dikasih. Loh kan berbuat baik Ustaz. Lah, tapi kan ini bersifat menzalimi tetangga jadinya, menyakiti hati tetangga. Kalau mau berbuat baik, caranya bagaimana? Berbuat baiklah kepada orang-orang terdekat dahulu. Kalau pengen bagi-bagi Jumat berkah, besok nih hari Jumat nih, bagi-bagi apa? Bagi-bagi nasi bungkus itu ya biasanya dibagikan di pinggir jalan. Ayo Ibu, nasi gratis Ibu. Padahal tetangga-tetangganya belum dikasih. Kecuali tetangga-tetangganya, Bu, fadol, monggo ini Jumat berkah, ini dikasih semuanya dapat, tetangga kanan, kiri, depan, belakang dikasih semua. Habis itu baru beliau ke pinggir jalan. Nah, ini nggak apa-apa. Yang penting tetangganya sudah terlebih dahulu dikasih. Maka jangan sampai yang dikasih, yang dibaikin itu orang-orang yang jauh, bukan orang yang dekat. Ini kebalik ini ya. Harus yang dekat dulu baru yang jauh. Meskipun itu perbuatan yang baik, tapi kalau kita mengutamakan yang jauh dulu, kalau kita tidak mengutamakan prioritas yang terdekat dulu, maka ini bisa menyakiti. Nah, makanya jangan sampai diri kita ini menyakiti hati orang, ya, ataupun menyakiti saudara kita, tetangga kita, ataupun keluarga kita, padahal kita tidak ingin mereka itu tersakiti. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, ini juga pernah terjadi kisah yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya kisah ini, Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. Kisahnya apa? Ingat gak jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW baru berhijrah dari Makkah ke Madinah. Madinah dulu namanya apa? Yathriba ila Yathriba, atau Yathrib itu nama dulunya. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah kepadanya, fa asbahat munawwarah, al-Madinah al-Munawwarah. Maka Nabi SAW dengan para sahabat ini, mereka dikatakan kaum apa? Muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah. Dan orang-orang yang menerima, yang menjadi among tamu di Madinah, namanya kaum apa? Kaum Ansor. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9, yaitu Allah berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Kaum Ansar menerima kaum Muhajirin. Masya Allah, bahkan dikatakan ketika menerima kaum Muhajirin saat itu, mereka berlomba-lomba untuk berebut kaum Muhajirin agar menginap di rumahnya. Ahlan wa sahlan ya ayyuhal muhajirun, tafadhol, boleh menginap di tempat saya, di sini sudah tersedia dipan, tersedia makanan, tersedia minuman, segala macamnya ada. Tafadhol, ke rumah saya saja, ibarat rebutan. Ayo Mas, ke rumah saya aja Mas. Bapak Ibu sekalian, pernah enggak ketika bulan Ramadan pergi ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, masuk ke dalam masjidnya, ditarik-tarik sama tukang yang bagi-bagi iftar. Iftar itu apa? Bagi-bagi buka puasa. Mas, ayo Mas, ke tempat saya aja yuk. Ini di sini ada roti, ada yogurt, ada kurma, ada teh merah. Ini enak ini. Syai ahmar. Yang paling enak itu di sana syai ahmar jamaah sekalian. Ada syai akhdar, ada syai ahmar, ada qahwah. Yang paling enak itu kalau bagi kami syai ahmar. Tafadhol, ke tempat saya aja, ini ada. Ini udah tersedia. Yuk, ditarik-tarik. Masuk ke dalam Masjid Nabawi, Masya Allah, tafadhol ke tempat saya. Enggak, tempat saya aja. Tempat saya aja. Oh enggak, rebutan. Mereka berebut orang untuk makan di tempatnya. Begitu pula juga dengan kaum Ansar ini. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayo di rumah saya saja. Enggak, di rumah saya aja. Oh, berebut itu mereka itu. Nah, terus gimana kalau berebut seperti itu? Nah, ini sampai bahkan Allah pun menyampaikan mereka itu mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka itu butuh. Dan ini ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa, saking mencengangkannya kisah ini. Bahkan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang di atas rata-rata. Tidak bisa dilakukan kecuali yang sudah profesional. Ingat, kami sampaikan kisah ini tidak bisa dilakukan kecuali hanya orang-orang yang profesional, yang sudah hebat dia. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di atas umur. Bahkan mereka pun, orang-orang Ansar ini sampai menawarkan istrinya, kalau kamu mau wahai kaum Muhajirin, pilih salah satu dari istri saya ini, saya ceraikan dia, saya kasihkan buat kamu. Yang dilakukan oleh orang-orang Ansar. Ya Allah, profesional jamaah sekalian kalau sudah seperti ini. Nggak bisa ini, bukan orang-orang biasa yang seperti jamaah sekalian. Dan ini terjadi jamaah sekalian. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri.
Makanya sampai turun ayat dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengutamakan orang lain meskipun mereka itu butuh. Saking betapa memuliakan tamu-tamu Allah dari Mekah, Muhajirin ketika datang ke Madinah oleh kaum Ansar. Mereka berebut, maka kita juga sama, kita berlatih. Gimana ya biar saya seperti mereka itu? Aduh, ibarat kalau orang mau kalau makan orang, kalau pernah lihat di zaman sekalian ya, kalau ada orang yang lagi makan nongkrong, kemudian berebut untuk membayar, enggak saya saja, Pak terima kartu saya saja Pak, jangan diterima kartu dia, kartu ini duit saya aja Pak, itu tolong jangan diterima. Oh heboh zaman sekalian, seperti itu zaman sekalian, orang-orang Arab seperti itu. Kalau mereka itu memuliakan, masya Allah, masalah uang itu udahlah, nggak usah difikirkan. Udah, biar saya saja. Luar biasa sekali zaman sekalian. Ini kita meniru apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, para sahabat, kaum-kaum Ansar terdahulu, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, yang mengutamakan orang lain, rela berbagi dan tidak egois. Lah, zaman sekarang kira-kira relate tidak dengan apa yang diajarkan Nabi terdahulu zaman sekalian? Wah, jangan ke saya, ke beliau saja. Jangan ke rumah saya, ke rumah beliau saja. Itu nggak kira-kira jamaah sekalian? Wah, nanti habis beras saya. Wah, ini dia yang perlu kita introspeksi diri, yang perlu kita muhasabah lagi diri kita ini. Jangan sampai diri kita malah nggak mau didatengin sama orang, takutnya nanti bahan makanan kita habis lah, apalah. Nggak mau kita berdermawan ataupun berderma hati. Ya, ini yang perlu kita perbaiki. Padahal Nabi dengan para sahabat, mereka semua suka berderma. Baik. Satu lagi ya, hadis terakhir pendek. Ya, ini adalah tentang suka berbagi ataupun membantu dan mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu kita harus belajar untuk bisa memuliakan orang lain sebagaimana kita ingin dimuliakan, maka kita juga harus memuliakan orang lain. Karena bisa jadi jamaah sekalian, kenapa kok kita nggak dimuliakan? Kenapa kok kita tidak dihormati? Kenapa kok kita tidak dibaikin sama orang? Karena bisa jadi kita dulu suka nyakitin orang. Kita dulu juga suka merendahkan orang. Makanya kita direndahkan. Itu hukum alam, dan itu memang kalau kita nyakitin orang, ya nanti kita akan disakiti. Kalau kita memuliakan orang, kita akan dimuliakan. Kalau kita menghormati orang, kita akan dihormati. Ya, seperti itulah hukum. Seperti itulah hukum alam. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, bab hubbur rasul minal iman. Terakhir ya, satu lagi, hubbur rasul minal iman. Haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Disebutkan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa walladhi nafsi biyadihi, ya, dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Disebutkan bahwasanya tidaklah beriman kamu sekalian kalau kalian itu tidak mencintai aku, lebih dijadikan kecintanya itu daripada orang tuanya dan anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya, kalau dalam hadis riwayat yang lain. Maka ini menunjukkan hadis Nabi Muhammad SAW agar kita itu menjadikan dan menomorsatukan Nabi Muhammad Rasulullah SAW setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai Nabi Muhammad SAW itu, ya, diletakkan di bawah orang tua ataupun di bawah anak-anak kita rasa cintanya. Rasa cintanya kepada Nabi itu harus di atas daripada orang tua kita ataupun anak-anak kita. Makanya dikit-dikit kata Nabi, dikit-dikit, ya, Nabi dulu ngajarin seperti ini. Karena memang salah satu sebab diterimanya amal perbuatan kita itu Nabi Muhammad SAW. Salah satu sebab diterimanya amal kita ada dua. Yang pertama, al-ikhlasu billah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramalnya itu ikhlas, tidak mengharap imbalan, pokoknya dia itu ridho, nggak apalah uang saya hilang sekian tapi bisa bantu orang, nggak apalah saya mengorbankan sekian harta saya, yang penting orang lain bisa kenyang. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, al-mutaba'ah, dan sering sekali diingatkan oleh asatid. Yang kedua adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dia sholat, kalau nggak ngikutin yang diajarkan Nabi, diterima nggak jamaah sekalian sholatnya? Dia berumrah, berhaji, tapi tata cara umrah dan hajinya ini nggak sesuai dengan tata cara yang diajarkan Nabi. Kira-kira sah nggak umrah hajinya? Tidak. Tawafnya yang harusnya 7 kali, dia tawafnya 10 kali. Sah nggak kira-kira? Sa'inya yang harusnya 7 kali, dia sa'inya 14 kali.
atau bahkan hanya sekedar 3 kali atau 2 kali. Ustadz, sa'i kan jauh ya, mending 2 kali aja deh. Boleh nggak kira-kira? Kalau misalnya hajinya cuman lempar jumroh doang, boleh nggak Ustadz? Nah, inilah 2 sebab amal diterima. Itu yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kita tuh nggak dikatakan beriman kalau kita masih belum mencintai Nabi Muhammad SAW dan tidak menjadikan kecintaan kepada beliau itu dinomorsatukan ya. Bahkan kalau kecintaan beliau itu kecintaan terhadap beliau itu ditaruh di bawah orang tua atau di bawah anak-anak kita, takutnya nanti ya Nabi Muhammad SAW kita tidak mengikuti beliau. Kita hanya mengikuti apa kata orang tua kita, mau salah atau benar, yang penting ikut orang tua. Padahal Nabi Muhammad SAW itu lebih harus diikuti. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bahas 3 hadis ya. Sudah bahas 3 hadis? 4 ya? 4 hadis dari hadis berislam yang terbaik, kemudian memberi makan dan menyampaikan salam, lalu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kalau kita itu nggak pengen diri kita direndahkan, kita jangan merendahkan orang. Kalau kita pengen dicintai sama orang, maka kita harus mencintai. Kemudian yang terakhir, untuk menjadikan cinta kita itu nomor 1 dan di atas daripada kecintaan orang tua ataupun anak-anak kita, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini, apakah jamaah sekalian, teman-teman para asatidz yang ingin sharing diskusi, tanya jawab, boleh falyatafaddal alaihi masykur. Kami persilakan. Atau sudah jelas semuanya insyaallah? Tidak ada pertanyaan ya insyaallah ya. Hayakumullah. Jazakumullah khairan pada jamaah sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kajian kita pada pagi hari ini Allah tambahkan kenikmatan berupa ilmu, Allah tambahkan rizki berupa keimanan, kemudian Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kami ingin menyampaikan sebagai informasi dari tim Masjid Muhammad Al-Fatih, bahwasanya bagi jamaah yang ingin gabung saluran WhatsApp ya, boleh menghubungi admin Masjid Muhammad Al-Fatih dengan nomor sebagai berikut 0812 1025. Kami ulangi, yang ingin bergabung ke grup WhatsApp boleh menghubungi admin Masjid Muhammad Al-Fatih dengan nomor sebagai berikut 0812 1000 1000025. Seperti itu. Atau bagi yang ingin mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut terkait kajian ataupun kegiatan-kegiatan di Masjid Muhammad Al-Fatih, boleh melihat di Instagram akun Masjid Muhammad Al-Fatih, Masjid Maf. Kemudian di TikTok juga ada Masjid Maf Wonosobo. Kemudian di YouTube bagi yang ingin melihat kajian-kajian versi fullnya, mau kajian subuh syuruk, kajian karburator, kajian kamisa ataupun kajian one day one hadis, boleh juga melihat di YouTube-nya Masjid Muhammad Al-Fatih, Masjid Maf Wonosobo. Di Facebook juga ada, dan di YouTube, TikTok sudah ada seperti itu. Maka insya Allah di sana ada kajian-kajian ataupun informasi-informasi lebih lanjut terkait kegiatan di Masjid Muhammad Al-Fatih. Jazakumullahu khairan. Jamaah yang hadir, terima kasih banyak kami sampaikan bagi yang hadir secara offline maupun online. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya, dan Allah mengizinkan kita masuk ke dalam surganya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.